Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada episode kali ini saya mau bahas sebuah saham properti ya, yang pergerakannya cukup menarik. Ini adalah saham DILT ya, Intiland Development Tbk. Nah, eh ini kenapa menarik? Nanti saya bahas ya dalamnya. By the way, disclaimer on dulu. Ini bukan ajakan jual beli ya. Ini cuman saya berbagi pendapat dan informasi yang saya tahu mengenai saham yang sedang dibahas ya. Nah, oke, kita mulai ya. Kita bahas dulu dari saya sedikit bahas fundamental kali ya terkait saham DILT ini. Nah, kita cek di Keystat di bagian finansial, mungkin di sini kelihatan ya. Dari tahun 2020 sampai dengan dari tahun 2019 ya sampai tahun 2020, yield ini secara finansial mengalami penurunan ya. Bahkan ke 2021 juga sama ya. Dari yang revenue-nya 251 miliar, net income-nya itu turun ke 77 miliar sampai ke 12 miliar. Dan terakhir di 2022 itu puncaknya dia minus sampai 99 miliar. Nah, 2023 dia mengalami kenaikan cukup signifikan juga lah, dari yang minus sampai ke 174. 2024 dia naik, dan di tahun 2025 dia mengalami penurunan lagi. Kalau kita lihat secara chart, ini seharusnya sesuai ya. Jadi 2019, ini by the way time frame weekly ya. Kita lihat dari 2020. Nah, 2020 turun kan ya. 2019 sampai 2020 dia mengalami penurunan, sempat ada kenaikan sedikit, terus turun lagi. 2021 ya ke 2022 sama, sempat flat, naik karena secara finansial membaik ya Keystatnya, lalu turun lagi di 2024 karena apa ya, 2024 kita lihat dulu 2024. Mungkin karena ada minus-minus ini sih. Cuman kan ada yang masif ya di Q2-nya, itu naik jadi 451 miliar. Tapi ya untuk tahunannya, annualize-nya dia bisa melebihi dari tahun sebelumnya gitu. Nah, cuman dari market meresponnya adalah dia di tahun 2024 ke 2025 itu dia menurun ya. Nah, di tahun 2025 sendiri secara Keystat, net income-nya dari Q1 sampai Q3 ini membaik, tidak ada minus, dan secara tahunan juga dia surplus ya, walaupun kalau dilihat ini bisa dilihat masih relatif kecil untuk revenue-nya, sekitar 24 miliar per tahun dibandingkan dari tahun sebelumnya. By the way, ini saya bukan ahli fundamental ya, saya cuma melihat berdasarkan dari income bersihnya dari tahun ke tahun gitu, dan mencoba menganalisanya ke dalam chart gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin yang lebih ahli dalam fundamental gitu ya, mungkin dia si DILT ini punya aset berapa gitu, mungkin nanti mau ada right issue terus dia mau nembak aset berapa gitu. Nah, itu mungkin teman-teman yang punya kapasitas seperti itu boleh komen di kolom komentar ya, dan kita nanti bisa diskusi bareng di situ. Oke, nah kita lanjut dulu. Balik lagi ke chart. Jadi 2025 ini memang ada perbaikan, tapi masih relatif kecil dari secara net income-nya gitu. Nah, oke. Segitu aja mungkin yang fundamentalnya. Kita bahas secara chartnya sekarang ya. Kalau secara chartnya, secara daily, nah ini pergerakannya cukup menarik. Dia setelah turun dari yang tajam seperti ini ya, udah jelas lah turun ya dari 2024 ke 2025-nya. Nah, ini lihat dari Oktober ya, dari Oktober, dari puncaknya langsung turun jauh sekali ke angka 111, sekitar segituan, dan membentuk area support di sini ya. Nah, lalu setelah itu ada kenaikan yang cukup besar
sampai 47%, sekitar 40-an persen ya kenaikannya. Lalu sekarang sedang berjalan, saya bilang sideways. Nah, kita bisa lihat di sini ada demand juga. Ada supply, sorry. Nah, sekarang pergerakannya gimana? Sekarang pergerakannya ini lagi berjalan di situ-situ aja, belum kemana-mana gitu. Jadi secara time frame, kalau misalnya kita lihat lebih dekat lagi, nah ini dia sedang bergerak di area sini. Tapi yang menarik adalah dia dari pergerakan setelah turun ke bawah ini, dia membentuk lower high, tapi tidak membentuk lower low lagi di area sini ya. Nah, jadinya dia bergerak ke samping, di mana pergerakan yang menyampingnya ini cenderung positif. Di mana dia bikin higher low di sini ya, setelah dari sini. Nah, terus dia bikin higher high, terus dia bikin higher low lagi di sini. Nah, kalau dilihat di sini mungkin saja ini bisa jadi proses untuk mencari higher high-nya kembali. Di mana higher high-nya itu harusnya bisa lebih tinggi dari higher high sebelumnya. Nah, kalau dilihat ini pergerakannya cukup positif ya, karena di sini dia berjalan positif gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini juga dia ada membentuk area support ya. Nah, ini yang menarik. Dia membentuk area support di area berapa ini? Di area 129 130 ya. Nah, ini cukup ketat ya. Kita naikin aja lagi dikit 129 sampai 131 lah ya. Nah, di sini dia membentuk support untuk saat ini dan membentuk area resisten di atas itu di 140-an ya, 140 142. Oke. Dan kalau dilihat pergerakannya, ini seperti sedang mencari higher high selanjutnya. Karena ini kan di sini terakhir ada lower low ya, jadi dia menembus area support sebelumnya tuh jebol. Nah, cuman di sini dia langsung berjalan lagi ke atas gitu. Nah, ini dari lower low, higher high, lower low lagi di sini kemungkinan bisa terjadi dan dia sedang mencari higher high-nya. Nah, ini pergerakannya cukup menarik kalau dari saya ya. Kalau misalkan dia bisa tembus, nah seperti ini. Nah, saya mau lihat apakah dia ada pullback, dimana saya bisa melakukan pertimbangan untuk melakukan entry. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia naik ke atas, kita lihat, kita tunggu pullbacknya, dan di situ kita bisa pertimbangkan untuk melakukan entry dengan stop loss di area sini mungkin ya. Nah, dimana risk rewardnya juga cukup menarik karena di sini ada target ya di atas itu 1/3 gitu. Nah, kalau misalkan dia pergerakannya ke bawah gimana? Kalau misalkan dia pergerakannya ke bawah apabila tidak melebihi dari 130 131 ini, ada kemungkinan dia masih bisa ke atas. Tapi kalau sudah melebihi itu, nah itu yang sekiranya teman-teman bisa melakukan pertimbangan lagi ya untuk segera masuk atau menunggu di area support berikutnya gitu. Dan kalau saya pikir nih area supportnya ada beberapa sih ya. Nah, bisa dilihat dari sini juga, terus mungkin ada di area sini gitu. Nah, sebelum melakukan entry. Kalau saya sih ngeliatnya skenarionya yang lebih possible mungkin ini ya. Kenapa? Nah, ini yang menarik nih. Oke. Jadi, kalau misalnya kita lihat ya di broker summary-nya dari tanggal berapa ya tadi? Dari tanggal 12 sampai tanggal 23 Desember itu tuh terjadi akumulasi. 12 Desember sampai 23 Desember ya. Nah, akumulasi dilakukan oleh broker DH. Sementara ini terjadi distribusi ya oleh beberapa broker juga dan jumlahnya cukup banyak juga. Tapi
ini ada yang ngumpulin broker DH, PG, CC, ZP, NI. Nah, kenapa saya bilang ini masih menarik? Sebenarnya bukan hanya dari broker summary-nya sih. Broker DH ini digunakan oleh salah seorang pemain saham di Indonesia yang udah cukup lama juga, yaitu adalah Pak Lo Keng Ho. Nah, kalau kita lihat data insider, Pak Lo Keng Ho sendiri itu melakukan pembelian yang cukup konsisten dari tanggal 11 November sampai dengan tanggal 24 Desember 2025. Nah, jadi ini sebenarnya saham punya dia berarti ya. Adalah kepemilikannya di atas dari 5% gitu. Nah, kalau misalnya dilihat di sini kan ya, jadi ketahuan nih dia beli apa enggak gitu. Dan kenapa dia beli gitu kan? Kenapa seseorang membeli saham yang posisinya secara secara analitik gitu ya, secara chart, teknik analisis, itu sedang mengalami penurunan yang cukup dalam dan dia beli di situ. Artinya kan ada sesuatu. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan momen ini untuk ikut mengumpulkan bareng-bareng dengan smart money-nya, istilahnya kayak gitu ya. Jadi Pak Lo Keng Ho ini istilahnya adalah smart money-nya. Nah, ini kalau kita lihat ya, secara konsisten nambah terus sampai terakhir di bulan Desember, dan secara chartnya pun menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya ada pola juga sih yang terbentuk secara weekly ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada area resisten, di mana area resisten ini belum bisa ditembus, dan pergerakannya pun dia seperti sedang diakumulasi ke atas. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat. Nah, apakah dia bisa tembus gitu ya? Tembus area resistennya. Kalau misalnya ini tembus area resistennya, targetnya kemana? Ya, saya prediksinya ke area sini ya. Nah, cuman kalau misalnya dia tembus ke area sininya, wah itu bisa lebih jauh lagi ke atas gitu. Mungkin dengan pergerakan seperti ini, bukan pergerakan. Mungkin dengan key step atau secara net income yang membaik, mungkin para investor berharap bahwa pergerakan saham pun akan positif pula gitu pergerakannya. Saya sih berpikirnya kayak gitu ya. Nah, dan sektor properti adalah salah satu sektor yang digadang-gadang menurut para ahli yang saya tonton di YouTube, itu mungkin salah satu sektor yang akan menarik di tahun 2026. Nah, cuman perlu diperhatikan teman-teman, untuk pergerakan dari saham ini sendiri untuk mencapai dia dari bottomnya ya dan mencapai high-nya atau puncaknya itu waktunya relatif agak lama gitu. Nah, ini kalau dilihat nih, kita lihat dari bottomnya misalkan dari 138 ya, untuk mencapai ATH-nya yang baru. Nah, bukan ATH sih, untuk mencapai puncaknya yang baru itu dia membutuhkan waktu sekitar 98 hari gitu. Jadi memang untuk pergerakan saham DILT ini secara daily agak boring ya, dan memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau misalnya saran saya untuk teman-teman yang mau masuk ke saham DILT ini, mungkin perlu ekstra sabar gitu. Jadi nggak bisa cepet-cepet, tapi kalau ada momentum mungkin bisa dimanfaatkan ya. Seperti kalau misalnya dia breakout ke atas gitu, mungkin mau ikut untuk scalping dan sebagainya, itu bisa. Nah, tapi kalau untuk swing ya itu agak lama aja. Oke, secara broker summary itu ya menariknya ya. Jadi ada yang ngumpulin di mana tadi? 12 sampai 23. Terus secara broker flow kita lihat terakhir ada XL, NI, BK, SKI, YP. Nah, ini yang terakhir kurang menarik, tapi kalau misalnya kita spesifik dari tanggal 12 sampai sekarang, nah ini ya ZP yang udah mulai ngumpulin banyak ya, dan kita nggak ngeliat DH sebenarnya di situ. DH, nah DH juga terlihat sih ada sih ya, ya ngumpulkan, ada buangan sedikit gitu ya, tapi relatif di atas gitu daripada yang dilakukan oleh PO dan GP karena itu outflow.
Oke, kesimpulannya apa untuk saham Dilt ini? Kesimpulannya secara key state ya, finansial itu menarik karena ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang tadinya minus nih, banyak minusnya. Sekarang jadi pergerakannya positif dan ya diharapkan ke depannya di tahun 2026 bisa lebih baik ya. Nah, terus secara technical analisis ya, seperti yang saya bilang, di sini ada potensi ya karena dia secara weekly time frame dia membentuk seperti adanya pola dan ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman jadi pertimbangan untuk titik entry ataupun kalau misalkan mau jual ya kalau udah punya barang gitu. Nah, ini jadi saya menunggu dulu konfirmasi di sini nih apakah dia bisa breakout ke atas gitu. Dan kalau misalkan nggak bisa breakout, apakah saya mau entry lagi nanti di bawah? Dan secara broker summary pun ada yang mengakumulasi ya dari smart money-nya itu Pak Lokengho. Oke, segitu aja mungkin videonya teman-teman terkait saham Dilt ini. Mudah-mudahan teman-teman terbantu ya dengan adanya analisa dari saya. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, dan share juga ke teman-temannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan trading di bursa saham Indonesia. Lagi saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.